warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Istijasya. Saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Sebelumnya, pengertian dari teori konsumsi itu sendiri. Dalam mendefinisikannya, konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonom. Namun, konsumsi secara umum didefinisikan dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaannya yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaiannya dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Selanjutnya di sini ada konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami. Dalam pandangan Islam, kepuasan didasarkan pada suatu konsep yang disebut dengan maslahah. Imam Satibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Menurut Imam Satibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa atau al-naf, properti atau harta benda atau al-mal, keyakinan atau al-din, intelektual al-aql dan keluarga atau keturunan al-nas. Semua barang dan jasa mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut. Di atas pada setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Selanjutnya ada tujuan teori konsumsi. Tujuan utama teori konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah, yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatannya diri takarub kepada Allah seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudnya untuk menambah potensi dalam pengabdian kepada ilahi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikan dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak aneh bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibenarkan Allah kepadanya. Sedangkan konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredarlah dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori konsumen adalah raja, di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumsi adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai kadar relativitas keinginan tersebut, kemampuan mengkonsumsi apa yang diinginkannya. Nama saya Dwi Ayuningsih Safina. Di sini akan melanjutkan materi tentang teori konsumsi dalam Islam, yaitu ada sifat-sifat atau etika konsumen. Menurut Yusuf Kadawir, ada beberapa norma dalam berperilaku konsumsi. Yang pertama itu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan sekedar untuk disimpan, ditimbun, atau untuk dihitung-hitung, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut dan untuk sarana ibadah, contohnya itu seperti bersedekah. Nah, yang kedua itu tidak melakukan kemubaziran. Harta manusia senantiasa untuk dibelanjakan untuk kebutuhan yang cukup, tetapi tidak dengan cara yang boros. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tidak berhutang. Manusia diperintahkan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatannya, sehingga hutang itu sangat tidak dianjurkan kecuali dalam hal terpaksa. Kedua itu ada menjaga aset yang mapan dan pokok. Tidak sepatutnya seorang muslim itu membelanjakan hal yang banyak
sehingga menjual asetnya sendiri. Contohnya itu seperti tempat tinggal, karena Nabi mengingatkan bahwa jika kita terpaksa menjual aset kita, maka hendaknya hasilnya pun dibelikan aset yang lain agar keberkahannya tetap terjaga. Nah, yang ketiga itu tidak hidup mewah dan boros, karena hidup mewah dan boros hanya membawa kita menenggelamkan diri kita dalam kesibukan memenuhi hawa nafsu dan akan terjadinya minoritas di masyarakat, contohnya kayak golongan miskin dan golongan si kaya. Kemudian ada kesederhanaan, membelanjakan harta dengan kualitas dan kuantitas yang cukup itu adalah sikap yang terpuji, dan penghematan pun merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dan yang terakhir itu ada perbedaan antara konsumsi konvensional dan konsumsi Islam. Perbedaan yang pertama itu adalah keinginan dan kebutuhan. Dalam konsumsi konvensional itu dasar penggerak konsumsinya adalah keinginan. Jika keinginannya terpenuhi semua, maka terjadinya kepuasan maksimum. Sedangkan konsumsi Islam itu dasar penggerak konsumsinya adalah kebutuhan. Jika kebutuhan itu sudah memenuhi manfaatnya, maka terjadilah manfaat yang maksimum. Yang kedua itu, ekonomi Islam mempunyai pedoman atau acuan dalam kegiatan ekonominya berdasarkan wahyu ilahi atau para mujtahid. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan antara konsumsi konvensional dengan konsumsi Islam. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan keinginan. Dalam konsumsi konvensional, keinginan adalah dasar penggerak konsumsi. Jika keinginannya sudah terpenuhi semua, maka tercapailah kepuasan maksimum. Sedangkan konsumsi Islam itu dasar penggerak konsumsinya adalah kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah memenuhi manfaat, maka tercapailah manfaat yang maksimum. Yang kedua itu, kegiatan ekonomi Islam itu mempunyai pedoman atau acuan pada wahyu ilahi atau para mujtahid. Sedangkan ekonomi konvensional itu balik lagi kepada para pemikir paradigma mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah dalam ekonomi Islam mengakui motif untuk mencari keuntungannya itu dengan cara yang halal, sedangkan ekonomi konvensional itu tidak ada batasan untuk mencari keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.